Haduh, pajak apapun naik terus ini ya pemirsa ya. Belum selesai urusan pajak hiburan yang naik 40 sampai dengan 75%, sekarang ada lagi yang harus kita pikirkan nih sebagai warga Jakarta, yaitu pajak bahan bakar, pajak progresif dan masih banyak pajak lainnya. Saya akan coba jabarkan kepada Anda beberapa pajak yang dikabarkan akan naik, bahkan sudah naik sebenarnya dalam punya mobil hingga motor dan cari hiburan di Jakarta kian mahal. Kita masuk ke slide pertama. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan perda yang diperoleh CNBC Indonesia, salah satu yang disorot dalam aturan anyar ini adalah mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang naik menjadi 10% dari semula hanya 5% saja. Dalam pasal 23 Perda Anyar ini disebutkan bahwa dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, di pasal 24 ini juga disebutkan bahwa satu tarif PBBKB ini sebesar 10%. Lalu yang kedua, khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ini ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Itu artinya tarif PBBKB yang terbaru sebesar 10% ini naik dari aturan yang ada sebelumnya di Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 ini tarif PBBKB ditetapkan hanya 5%. Dampak dari kenaikan pajak ini adalah terdapat potensi kenaikan harga BBM non subsidi di Jakarta yang bisa mencapai 5% kenaikannya. Jadi BBM ini bisa naik 5% dan akan ada kecenderungan harga jual BBM non subsidi yang di Jakarta yang ditetapkan nantinya juga akan berpotensi naik karena kena tambahan pajak hingga 10% ini. Begitu, dan artinya kita akan membeli BBM subsidi di Jakarta, non subsidi tepatnya, ini akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Artinya ini juga bisa berujung ke kemungkinan tingginya tingkat inflasi di Jakarta ke depannya. Ini baru pajak pertama, pajak bahan bakar yang naik menjadi 10%. Sekarang kita masuk ke pajak selanjutnya, pajak progresif ya. Ini juga masih diatur dalam peraturan yang sama. Diatur dalam pajak progresif motor dan mobil yang naik 0,5% dan mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Dalam perda yang terbaru ini, tarif maksimal pajak yang dikenakan ini adalah maksimal memang 6% saja, berbeda dengan peraturan sebelumnya di mana akan terus naik berkelipatan dari mobil-mobilnya. Nah, ini berbeda dengan perda yang lama seperti yang saya sampaikan, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 di mana tarif pajak maksimal dikenakan 10% untuk kendaraan ke-17 dan seterusnya. Sementara kalau misalkan peraturan yang baru, untuk mobil pertama itu pajaknya 2%. Kedua itu mobil pajaknya akan dikenakan 3%. Mobil ketiga akan dikenakan 4%. Mobil keempat akan dikenakan 5%, lalu mobil kelima dan seterusnya, artinya kita ketika punya mobil 6, 7, 8, 20, 100, itu pajaknya akan dikenakan 6% saja. Nah, sementara untuk tarif PKB yang lama yang ada, misalkan yang 6% ini ya yang paling maksimal, itu di pajak peraturan yang lama, itu untuk kendaraan ke-9 dan seterusnya akan naik 0,5%. Nah, sementara sekarang untuk kendaraan kelima dan seterusnya seperti yang saya sampaikan akan tetap bertahan di 6%. Jadi mau punya mobil 100 sekalipun juga akan tetap pajaknya di 6%. Lalu selanjutnya yang belakangan ramai adalah pajak hiburan. Nah, meskipun saat ini sedang ditunda, tetapi jika betul diberlakukan, maka potensi pendapatan daerah Jakarta akan sangat luar biasa. Tetapi saya tidak akan membahas pendapatan pajak di slide ini, saya akan bahas itu di slide berikutnya. Sebelumnya saya akan informasikan juga, kita ketahui bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jasa kesenian dan hiburan masuk ke dalam kategori tarif pajak barang dan jasa tertentu. Undang-undang tersebut mengatur
tentang besaran pajak barang dan jasa tertentu untuk jasa hiburan seperti diskotik maksud saya, karaoke, klub malam, bar dan juga mandi uap atau spa. Yang paling rendah dikenakan 40% dan paling tinggi dikenakan 75%. Dengan dasar undang-undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam aturan ini, Pemda DKI menetapkan tarif pajak sejumlah tempat hiburan, termasuk karaoke sebesar 40% yang ketetapannya mulai berlaku 5 Januari 2024. Nah, tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40% adalah menurutnya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Kementerian Keuangan menilai selama ini masih banyak daerah yang bergantung kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira berapa sih target penerimaan pajak di Jakarta pada tahun mendatang? Potensinya jika penerapan ini betul-betul dilakukan ya, dan juga kenaikan pajak lainnya. Nah, berdasarkan data dari ppipjakarta.go.id, data yang ini realisasi pajak 2018 hingga 2022, tercatat target pajak hiburan di Jakarta relatif mengalami penurunan dengan mengesampingkan periode 2020 hingga 2021 di mana terjadi pandemi COVID-19, yakni dari 900 miliar pada 2018 hanya menjadi 750 miliar pada 2022. Jadi ini realisasinya cukup tinggi. Di 900 tadi ini turun menjadi sangat rendah di tahun 2022 ya, turun ya. Nah, sekarang kita lihat tabel yang sebelah kiri. Realisasi pun secara umum terus menurun. Dari 833 miliar di tahun 2018 menjadi hanya 399 miliar pada tahun 2022. Bahkan kalau kita lihat pada 2022, secara persentase di tahun 2022, ini realisasi pajak hiburan di Jakarta hanya sebesar 53% dari target yang telah ditetapkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan periode sebelum COVID-19, yakni pada 2018 dan juga 2019, ini realisasi pajak hiburan berada di kisaran 830 hingga 850 miliar atau bahkan 100% lebih besar dibandingkan realisasi di tahun 2022. Nah, ini kan artinya bisa disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2022 saja ini masih belum cukup baik di Jakarta. Sementara sekarang saya akan coba bacakan realisasi pajak Jakarta di tahun 2023 ya, yang saya dapatkan datanya di sini, di mana realisasi di tahun 2023 di Jakarta khusus untuk generalisasi semuanya di 43,5 triliun rupiah. Itu total pajak yang di 2023 ya. Semuanya itu di 43,5 triliun rupiah. Sementara untuk hiburannya sendiri bukan menempati kontribusi yang pertama dari total pajak. Hiburan ini menempati posisi 3 terakhir yang hanya menghasilkan 687 miliar rupiah. Sehingga peningkatannya dibandingkan dengan 2022 sebenarnya nggak berbeda jauh. Dan angka 687 miliar ini pun tidak mencapai target ataupun realisasi dari 2018. Jadi belum sepenuhnya pulih ke sebelum pandemi. Nah, pihak Kementerian Keuangan justru malah menilai sebaliknya kan data ini. Menurutnya kita sudah benar-benar pulih dari COVID-19, sementara untuk target 2024 sendiri, target pendapatan dari pajak hiburan 2024 di Jakarta mengalami peningkatan, yakni menjadi 900 miliar dari yang sebelumnya hanya di 600 miliar di tahun 2023 atau diharapkan tumbuh 33% di tahun 2024. Ya, sedangkan dari 2022 ke 2023 aja pertumbuhannya juga tidak begitu signifikan. Nah, jika dilihat lebih rinci, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran atau fitness center memiliki porsi yang paling besar, yakni 304,3 miliar rupiah. Lalu diikuti oleh pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dengan angka 253,18 miliar rupiah. Jadi kita bisa lihat nih, kalau target pajak 2024, peningkatannya diharapkan paling tinggi pada pajak tontonan film di 104,65 miliar rupiah. Sementara target yang lainnya untuk pertandingan olahraga menjadi target yang paling sedikit di 3,22 miliar rupiah saja. Namun perlu dicatat pemirsa, jika pajak hiburan dirasa cukup tinggi oleh konsumen, malah
kayaknya ya masyarakat berpotensi akan mengurangi konsumsi dan khususnya pengeluarannya di bidang hiburan dan hal ini bisa berdampak kepada tidak tercapainya target pemerintah bahkan lebih parahnya yakni pemutusan hubungan kerja dalam industri hiburan serta roda perekonomian yang justru mandek. Ya, di antara beberapa negara tetangga khususnya ya, pajak hiburan Indonesia adalah yang paling tinggi karena melonjak dari paling rendahnya saja di 40%. Merupakan posisi teratas dibandingkan dengan Singapura yang hanya kurang lebih 15%, ini saya revisi 15%. Lalu Malaysia di 10%, Amerika Serikat ini hanya di 9% dan Thailand juga dari 10% kini turun menjadi 5%. Tentu tingginya pajak hiburan dan pajak lainnya di RI ini akan membawa dampak dan paling bisa dirasakan pastinya dari pajak hiburan. Melihat situasi yang ada saat ini, pajak hiburan di Indonesia yang naik secara mendadak tanpa sosialisasi dan tanpa melibatkan pengusaha membuat para pengusaha dunia hiburan akhirnya angkat suara. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa hampir 20 juta orang terancam PHK lantaran kenaikan pajak hiburan yang bisa membuat bisnis hiburan gulung tikar alias bangkrut. Kendati sempat menyarankan agar kebijakan kenaikan pajak ini ditunda, tetapi Luhut menyebutkan kenaikan pajak menjadi wewenang bagi pemerintah daerah. Lalu di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta atau ASPIJA, Hana Suryani mengatakan kenaikan pajak minimal 40% ini akan membebani pengusaha karena saat ini usaha yang gulung tikar sendiri saja sudah mencapai 40%. Jadi pemirsa bagaimana? Khususnya yang tinggal di Jakarta nih, makin banyak pajak yang meningkat, artinya biaya hidup terus bertambah. Dan yakin apa enggak kira-kira pendapatan kita ini cukup atau malah kedepannya hidup dengan fenomena makan tabungan yang bisa jadi lebih marak lagi ke depannya. Solusi satu-satunya dari fenomena ini adalah tingkatkan pendapatan dan kurangi gaya hidup foya-foya yang gak penting. Biar kita bisa terus punya tabungan hingga masa depan di tengah gempuran semua yang serba mahal.